Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Pratiwi dengan NIM 200306018 dari kelas PTNC Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari Anas Platyrhynchos domesticus atau itik untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan anatomi eksternal dari unggas. Unggas terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kaput, kolum, trunkus. Trunkus terbagi atas ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Terakhir ada kaudal. Pada kaput terdiri dari rostrum. Rostrum terbagi atas maksila dan mandibula. Lalu ada nares anteriores, organon visus, dan porus acousticus externus. Lalu selanjutnya ada kolum. Kolum merupakan bagian yang menghubungkan antara kaput dan juga trunkus. Pada kolum dimulai dari ujung akhir kranium sampai dengan pangkal koste. Lalu trunkus dimulai dari pangkal koste sampai pangkal kaudal, lalu terakhir ada kaudal. Baiklah, saya akan menjelaskan bulu yang melekat pada tubuh unggas. Yang pertama ada plume, plumule, dan juga filoplume. Pada plume terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kalamus, lalu racis, dan juga vexillum atau bendera bulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tulang yang tampak pada tubuh unggas. Pada ekstremitas anterior ada humerus, radius ulna, ossa carpalia, dan juga digiti. Pada posterior ada femur, patella, tibia, metatarsus, dan juga phalanges. Pada phalanges terdapat selaput yang berfungsi untuk berenang di air dan memudahkan jalan pada tanah yang berlumpur. Selanjutnya adalah bagian topografi saat unggas dibedah. Terdapat trakea, esofagus, krop, kor, hepar, dan juga gizat. Selanjutnya yaitu sistem digestivus pada unggas. Pakan akan masuk melalui rostrum lalu ke cavum oris. Di dalam cavum oris terdapat saliva yang berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Setelah makanan dikunyah, makanan akan masuk ke dalam esofagus. Pada esofagus terdapat gerakan peristaltik yang bertujuan untuk mendorong makanan masuk ke dalam krop. Pada krop, makanan akan disimpan sementara dan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh krop dan bakteri yang menghasilkan asam. Lalu proses pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus. Pada proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis, di mana makanan akan diubah sehingga lebih mudah dicerna. Lalu selanjutnya makanan akan masuk ke dalam gizat. Gizat memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Pada gizat terjadi proses pencernaan secara mekanik, di mana makanan akan digiling dengan bantuan grit sehingga makanan lebih halus lagi. Proses pencernaan selanjutnya yaitu intestinum tenue. Setelah kami ukur, panjang intestinum tenue pada unggas yang kami gunakan adalah sepanjang 121 cm. Intestinum tenue ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, lalu yeyunum, dan juga ileum. Pada duodenum terjadi proses awal penyerapan makanan. Selama berada di duodenum, makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam yeyunum. Pada yeyunum, makanan akan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Selanjutnya akan dibawa secara cepat dengan kontraksi otot seperti gelombang menuju ke ileum.
Pada ileum dilanjutkan penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Pada intestinum tenue juga terjadi proses pemecahan protein dan lemak dengan bantuan enzim peksin dan juga lipase yang dihasilkan dari pankreas. Pankreas merupakan organ yang melekat pada duodenum. Pada sistema digestivus unggas juga terdapat organ yaitu seka. Pada seka terjadi proses penyerapan karbohidrat, protein, dan juga absorpsi air. Selanjutnya makanan masuk ke intestinum crassum. Pada intestinum crassum ini terjadi perombakan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna menjadi feses. Pada intestinum crassum ini juga terjadi kembali absorpsi air yang berguna untuk menaikkan dan juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh unggas. Selanjutnya itu menuju ke kloaka. Kloaka ini berfungsi untuk mengeluarkan feses dan juga urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital pada unggas. Unggas yang saya gunakan yaitu itik dengan jenis kelamin jantan. Pada sistem urogenital terdapat organ yaitu testis yang berjumlah 2. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian sperma mengalir menuju ke epididymis. Pada epididymis terjadi penyerapan air dan juga berfungsi untuk menyimpan sementara sperma. Kemudian sperma menuju ke saluran vas deferens. Dari vas deferens, sperma menuju ke penis. Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi yang mana nanti akan menyemprotkan cairan sperma ke dalam organ reproduksi betina. Selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka ini merupakan organ pelindung bagi organ reproduksi pada unggas. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema respiratorius pada unggas. Pertama, udara masuk melalui nares anteriores, lalu menuju ke trakea. Dari trakea akan masuk ke bronkus, lalu dari bronkus akan menuju ke pulmo. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ sistema sirkulatoria pada unggas, yaitu kor. Kor terdapat 4 bagian. Yang pertama ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan juga ventricle sinister. Saya akan menjelaskan organ aksesoris pada ternak unggas. Yang pertama ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang melekat pada duodenum. Fungsi dari pankreas ini adalah sebagai kelenjar endokrin dan juga eksokrin. Lalu selanjutnya ada vesika velea. Fungsi dari vesika velea ini adalah untuk mengaktifkan lipase dan mempercepat kerja amilase pankreas. Serta fungsi lain dari vesika velea ini adalah untuk membantu penyerapan lemak dan vitamin. Lalu selanjutnya ada organ hepar. Fungsi utama hepar pada pencernaan dan absorpsi adalah untuk memproduksi cairan empedu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistema nervosum pada ternak unggas. Yang pertama ada cerebrum, cerebellum, dan juga medulla oblongata.